Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, setelah buat video jembres ya, tuh panas sih rek. Setelah buat video jembres terus perjalanan kemarin ngirim masalah yang kerugian sudah terselesaikan. Ketika kita sudah dipercaya orang, kita harus jaga kepercayaan itu dan terus walaupun itu ini tetap kita harus jadi orang yang bertanggung jawab, ya. Jangan sampai merugikan orang lain. Bagi saya kerugian itu kalau bisa jangan melibatkan orang lain rugi. Tapi kalau kita usahanya join, ya jangan mau rugi sendiri. Sebenarnya harusnya begitu. Harusnya kita join nih usaha, malah bunyi. Akhirnya rugi. Ya mau nggak mau harus kita gotong bareng. Tapi kalau kayak kemarin tetap kita harus jadi orang bertanggung jawab. Walaupun yang satunya nggak mau ini ikutan, tapi tetap nanti akan ada gantinya dari yang kuasa. Kita optimis saja. Yang penting kita berusaha menyikapi mekanisme perkembangan yang saat ini terjadi, khususnya harga ayam yang bukan lagi fluktuatif tapi dia relatif turun. Yang paling parah saya alami ketika musim hujan kemarin. Banyak faktor. Yang paling parah saya amati di bulan 9 kemarin. Banyak faktor yang kok kenapa harganya terus turun di bulan 9 kemarin. Aku tak ngip. Faktor yang pertama, di situ sudah mulai pergantian musim. Karena when September, nah kan lagunya seperti itu. Jadi udah musim hujan, mulai pergantian musim. Jadi ayam banyak yang tewas. Ketika ayam banyak yang tewas, terjadi panik di lingkungan peternak yang dia istilahnya tidak paham cara menanganinya mungkin, terus dia panik. Jadi belum terbiasa dengan cuaca yang ekstrim seperti itu. Akhirnya ayam dijual karena dia panik, nanti kalau saya tahan ayam saya kena, apalagi kalau udah lingkungan di dekatnya kena. Jadi terjadilah melimpahnya bahan di pasar. Ketambahan lagi ayam sakit yang masih mulai pilek, itu kadang dijual sama peternak atau tukang ayam dibawa ke pasar. Itu. Terus semakin kesini kok semakin turun. Tapi baru naik kemarin di pertengahan bulan, ini bulan 10. Di akhir-akhir bulan inilah baru mulai naik. Sekarang udah sampai 35-an lah. Tadinya di 30, 33 di tempat saya loh, nggak tahu di mana-mana. Saya amati rekan-rekan dari banyaknya pengalaman saya terus daerah-daerah ini, saya amati begini. Penyebabnya apa, Mas? Penyebabnya yang pertama adalah lockdown. Kok berhubungan? Orang jarang keluar. Kedua, ketika di lockdown rumah makan itu banyak yang tutup. Otomatis ini begejol ini. Ini duit loh. Otomatis ayam-ayam ini banyak yang tidak tertampung karena rumah makan banyak yang tutup. Akhirnya banyak yang menahan barang. Itu. Terus ketambahan lagi banyak yang di PHK ketika corona sudah mulai parah. Itu di bulan-bulan parahnya mulai bulan 3 atau 4 itu mulai di PHK. Nah, mungkin yang mendapat pesangon dari sini, saya akhirnya perang batin di sini, apakah saya ini menjerumuskan orang ya. Jadi saya begini, jangan bilang enggak. Banyak orang yang tergiur ternak ayam karena video saya dan video orang lain. Jangan bilang enggak, pasti iya. Di situ saya perang batin. Apa nanti saya takutnya begini rekan-rekan. Gara-gara nonton peternak muda, aku malah ternak ayam malah rugi. Nah di situ cuma waduh, kok apa saya menyebabkan orang-orang nanti sebagian banyak yang rugi dengan harga ayam yang saat ini. Apalagi yang baru pemula kemarin begitu terjun harga ayamnya hancur begini. Saya merasa bersalah di situ. Tapi ya sebenarnya bukan kesalahan saya. Kesalahan saya adalah saya open mind supaya rekan-rekan ini terbuka yang nganggur.
Karena benar kata Mas Robert yang di Kota Gajah kemarin, kalau uang itu didiamkan, uang itu habis. Beda dengan uang itu selalu diputar. Sebenarnya maksud saya ke situ, nggak harus ayam, nggak harus ini. Daripada uang pesangon rekan-rekan didiamkan dengan kebutuhan berhari-hari itu habis, silakan diputarkan. Mau jual beli online dan sebagainya, yang penting uang itu muter. Nah untungnya itu buat apa? Untungnya buat kita makan sehari-hari, jadi uangnya tetap muter. Tujuan saya seperti itu sih. Tapi ya saya mohon maaf lah, mungkin kalau ada rekan-rekan yang sekarang saat ini pusing jual ayamnya. Yang saya mata-mati kemarin banyak peternak yang mengeluh, mau dilepas juga harganya hancur. Akhirnya ya yang sabar, nggak ada kata-kata lain lah. Saya juga kayak gini merasa bersalah, tapi ya gimana ya, aku malah merasa bersalah, jadi nggak semangat aku. Tapi percayalah rekan-rekan, ketika nanti normal akan kembali normal lagi. Karena itu tadi penyebabnya melimpahnya barang, terus konsumen ini sudah mulai menyempit karena banyak di lockdown kemarin. Terus orang nggak keluar, terus orang lagi berpikir, aduh nanti yang masak tangannya resi enggak, iki ono resi enggak. Jadi mending aku masak di rumah lah dan sebagainya. Banyak pertimbangan yang mempengaruhinya. Yang jelas garis besarnya adalah ini pengaruh dari corona setan alas inilah yang mempengaruhi. Semua kok nggak ayam, semua terpengaruh. Cuma aglonema aja nggak terpengaruh, malah lagi naik daun tuh mana aglonema. Aduh aku juga ikut demam ya wong. Parah ini. Kemarin tak tuker ayam aglonema gitu. Jadi aku bawa DOC, orang itu jualan aglonema tak tuker pakai DOC. Kembali lagi ke topik dengan harga ayam yang seperti ini. Yang jelas nggak ada kata-kata lain lagi selain saya harus menyemangati rekan-rekan. Jadi bisa kita ambil garis besarnya adalah ketika kita sudah mempunyai konsumen, contoh kecil rumah makan, kita harus menjaga kepercayaan mereka dengan kualitas. Jadi saya peringatkan di video ini, rekan-rekan jaga relasinya dengan konsumen-konsumen rekan-rekan supaya konsumen rekan-rekan puas. Kenapa? Jadi kalau keadaan yang seperti ini pasti orang akan berebut pasar. Pasar itu akan dibuat rebutan untuk buang ayam. Nah ketika kita relasinya bagus, insya Allah itu akan tetap berlangganan dengan kita dan tidak akan pergi ke orang lain. Makanya saya selalu ngomong kita harus jujur dan sebagainya, dan pokoknya kita jagalah relasi itu supaya tetap bagus. Yang jelas nggak ada kata lain selain semangat. Tapi insya Allah ya rekan-rekan, kalau ini udah clear ya insya Allah nggak kayak dulu lagi. Karena contohnya di Lampung ini kehimpit ya. Lampung ini buangnya kalau nggak ke Sumatera Selatan ke Jakarta atau nyebrang ke sana. Nah kemarin zona merah terbesar itu pasti di Jakarta dan daerah Jawa. Apalagi Jawa Tengah, Jawa Timur itu adalah sentral daripada ayam-ayam ini. Banyaknya barang ke sana pasti ngelemparnya ke Jakarta. Jakarta daerah ibu kota. Daerah Jakarta di lockdown, banyak rumah makan tutup, orang nggak banyak keluar walaupun buka, omsetnya menurun dan sebagainya, pembuangan susah. Akhirnya dilabasin ke Lampung, bablas ke Lampung mulai lagi agak zona merah. Sumatera Selatan kemarin sempat di zona merah. Jadinya barang masuk ke Lampung masuk ke Sumatera Selatan. Jadi terjadi sebenarnya kalau grafiknya banyaknya barang ini maksudnya begini bahasanya wong ekonomi ya. Yang produksi ayam panenan, taruhlah kita ambil contoh simpel begini. Setiap bulannya di antara Lampung, Sumatera Selatan dan Jawa itu kita ambil sampelnya 1.000 lah, taruhlah 1.000 ekor. Sebenarnya penaikan dengan jumlah pengangguran yang di PHK kemarin nggak terlalu banyak, paling banyak mungkin 30% lah. Nah yang mempengaruhi di situ apa? Kalau normal penambahan produksi ayam panenan 30% ini kalau normal masih tetap kebuang kok. Ini gara-gara corona ini sudah ayamnya nambah, malah konsumennya merosot, yang menyebabkan harga ayam turun di situ. Di sini siapa yang diuntungkan? Kamu mau tahu siapa yang diuntungkan? Ketika ada yang dirugikan pasti ada yang diuntungkan. Itu pasti. Di sini yang diuntungkan adalah para pengebol. Udahlah, kita buka aja di sini lah. Ketika seperti ini yang paling ngerokoknya kenceng, gua ya ngomongin kopi itu pengepul. Karena apa? Santai. Kita nggak perlu patroli ngambil ayam kemana-mana. Peternak udah nelponin, Mas tolong panen ayamku Mas, ini semua ini Mas, penting metu Mas, penting aku balik modal Mas. Santai.
Kok kenapa tetap diuntungkan? Pernah Anda tahu harga ayam bakar di rumah makan atau pecel lele naik turun? Jarang? Atau bahkan nggak pernah? Iya. Harga karkas ayam masuk ke rumah makan dan pecel lele itu tetap stabil, relatif stabil, jarang banget fluktuatif. Otomatis ketika pengepul atau rumah potong dengan situasi seperti ini mereka diuntungkan. Iya, diuntungkan. Itulah wayahe naik turun. Nah, nanti kapan mereka itu untung tipis kita untung banyak? Ketika ayam langka sudah mulai normal lagi. Itu pasti pernah ku alami kemarin, yang biasanya sombong sampai mobil pick upnya yang mau jual ayam kampung, yang mau jual ayam kampung keliling-keliling. Ya namanya roda kehidupan, sering dikatakan naik turun, ada saatnya kita di atas, ada saatnya kita merugi, wajar, itu wajar. Udah resiko dalam berusaha, nggak ada semua yang kita jalani tanpa resiko. Yang jelas rekan-rekan, saya harus berkata cuma satu. Tetap semangat, yang mau bertahan monggo. Di sini justru kalau mau ngambil baiknya adalah hikmah untuk menakar diri kita. Kita pasnya di mana? Oh, saya kayaknya nggak pas nih di ayam. Oh, saya kayaknya nggak pas nih di sini. Itu justru kalau kita, aduh aku rugi, wah wong diancuk tenan as. Aku rugi malah Jawa Timurnya metu rek. Aku rugi malah mangkel dan sebagainya, akhirnya kesuh, malah nggak keluar ide-ide cemerlang. Jadi yang jelas tetap semangat, sabar. Insya Allah akan ada hal yang lebih baik. Yang penting kita tetap berdoa supaya corona ini cepat selesai lah. Paling nggak sebenarnya kalau untuk selesai, kalau lihat-lihat di YouTube dan sebagainya itu ya nggak selesai. Paling nggak tuh nemulah gimana sih caranya menyelesaikan ini biar kita nggak hidup. Kayaknya hidupnya tuh ini diatur, harus kesini, harus pakai masker, harus begini, nggak enak kan. Walaupun itu juga tujuannya baik, tapi gerak-gerik kita terbatas dengan kerumunan yang biasa. Woi bro, woi cok, kumpul segala macam, cipika-cipiki mungkin yang ibu-ibu sekarang terbatas. Ya kita berdoa aja lah, karena semua itu datangnya dari Tuhan, dan yang menghilangkan itu juga dari Tuhan kita. Yang penting terus berdoa untuk menyikapi harga ayam saat ini. Tetap semangat, rekan-rekan, jangan menyerah. Ini dijadikan, kalau bahasa kasarnya mungkin seleksi alam, yang tahan-tahan, yang enggak. Tapi apakah terus akan murah seperti ini? Enggak. Yang mempengaruhi apa? Mas kok sampean bisa berani kayak gitu? Ada orang yang kapok, ada yang enggak. Ada orang yang ulet, ada yang enggak. Enggak semuanya orang ulet. Pertama baru terjun kemarin, terus ketimpa harga panen kayak gini hancur, dia kapok enggak? Ada yang kapok, ada yang enggak. Nah itu namanya seleksi alam. Keuntungan nggak mas itu bagi kita? Sebenarnya yang ulet keuntungan. Kalau ada orang yang berhenti, berarti saingan kita berhenti. Walaupun kalau bahasa saingan itu kasar, tapi tidak bisa dipungkiri dalam dunia perekonomian usaha, hal produk yang sama itu menjadi saingan kita. Yang penting saingannya tetap sehat, jangan saling menjatuhkan orang lain, rekan-rekan. Mungkin ada orang di sekitar saya nggak senang sama saya, atau mungkin sama-sama jual DOC, DOC ini putaran muda kayak gitu, DOC Black Joker, Black ini segala macam, ya dilihat loh ya ayamnya nih, ayamnya. Banyaklah orang-orang cara menjatuhkan. Tapi insya Allah ketika saya tidak disenggol orang lain, saya tidak akan menyenggol orang lain. Itu laki-laki. Oke, tetap semangat rekan-rekan. Pokoknya semangat lah, nggak ada kata-kata lain. Sebenarnya aku juga lemes sebagai ini. Karena ngapa ya? Kok yang tak pikirkan malah bukan awakku tok ya. Kalau kayak aku sebenarnya begini, pesanan DOC masih lancar kok. Cuma ya kasihan juga petaninya. Sabar aja rekan-rekan ya. Sabar. Enggak apa-apa. Udah kita tuh sering mengalami kerugian lah. Saya juga pernah mengalami kerugian. Pokoknya sabar aja, tetap semangat. Insya Allah akan lebih baik ke depannya. Saya Heri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses istimewa.